wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin mengulas kembali ya untuk market goal seperti biasa. Tentu saya ingin membuat edukasi lanjutan video yang kemarin ya. Di sini market ya tadi berhasil mengambil sebuah inducement di sini ya di candle terbarunya ini. Tapi ini masih belum close ya. Ini di time frame daily candlenya masih belum close ya. Dan di sini market sudah berhasil memantul ya, setelah dia melakukan penurunan ini dia berhasil memantul sampai di area sini, bahkan membuat sebuah penutupan shadow ini ya, penutupan shadow ini. Jadi di atas ini sudah tidak ada gap sell ya. Sekarang ini tidak ada gap sell, meskipun ini nanti tutupnya candle bearish panjang, tapi di sini sudah tidak ada gap sell ya. Tapi juga perlu diwaspadai jika ini candlenya bearish panjang dan mampu break ini ya dengan body candle, maka ini menjadi setup yaitu CB1 sell, maka yang kita wajib hati-hati seperti itu ya. Tapi jika dia tidak mampu membuat break itu ya, kemudian ini nanti ada kenaikan, maka di kenaikan ini akan sangat mudah ditembus karena di sini ya tidak ada gap sell lagi ya. Di hari besok tentu di candle berikutnya tidak ada gap sell di area-area sini, maka jika market nanti melakukan kenaikan ini akan sangat mudah ditembus untuk menuju external range liquidity ya. Di sini adalah internal range liquidity-nya di time frame daily ini ya, di sini adalah external range liquidity-nya ya. Tinggal kita menunggu entry-nya untuk buy ya. Jika kita entry buy di sini apakah salah? Ya tidak salah, karena sesuai analisa yang kita gabungkan kemarin ya. Jika mengacu pada SMC, di sini ada sebuah inducement, dia sudah berhasil mengambil. Jadi jika kita mau open posisi buy di area-area gap ini ya tidak ada salahnya ya. Yang jelas di sini kita perlu mencari konfirmasinya ya di time frame kecil. Semisal kita lihat dulu di time frame H4 seperti apa. Di time frame H4 di sini market masih berusaha untuk memantulkan harga karena di sini ada sebuah gap ya. Di sini ada sebuah gap ini ya. Jadi market ini berusaha ditahan oleh gap ini. Jika ini nanti berhasil ditutup ya, nah ini akan jauh lebih mudah lagi ya. Coba sekarang saya ingin melihat di time frame H1 seperti apa ya. Sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Di sini masih ada gap penurunan ya. Di sini market memantulkan harga itu berada di area gap time frame H1 ini ya. Maka jika penurunan ini tidak impulsif, ini masih berpotensi akan naik. Kenapa? Karena di sini jika saya lihat ini ada sebuah gap kenaikan ya. Ini gapnya juga sangat bagus. Nah ini adalah fair value gap di time frame H1 ya. Nah ini adalah gap kenaikan ya. Jika market sudah masuk di area situ, sebenarnya kita bisa menunggu konfirmasi di time frame kecilnya lagi ya. Jadi seperti itu. Coba sekarang kita lihat ya, setelah market ini menyentuh gap di sini ya, kemudian dia berusaha untuk turun tapi dihalang-halangi oleh gap di time frame H1 ini. Dan di sini juga ada sebuah order block atau area demand di time frame H1 ini masih berpotensi untuk memantulkan harga. Nah, karena di time frame daily tadi market sudah masuk dan mengambil inducement ini ya, yang saya tandai ini, dan masuk di area-area gapnya di time frame daily ya. Kita coba melihat di time frame kecilnya lagi ya, di time frame M15 seperti apa. Nah, menurut saya di sini ya, coba kita perhatikan. Ini akan saya gabungkan lagi dengan metode SMC ya. Kita kombinasikan lagi dengan metode SMC ya. Oke, di sini ya dia melakukan penurunan di sini, lalu naik, lalu break ya. Di sini di break ya, kemudian dia naik. Nah ini low ini menjadi valid setelah dia mampu break swing high ini ya. Low ini valid menjadi swing low ini menjadi valid setelah dia break swing high ini ya. Kemudian di sini dia melakukan penurunan dan membuat break off structure atau burst ya. Di sini menjadi
high yang valid ya. Sekarang di sini menjadi high yang valid. Nah, high yang valid ini sekarang di break dengan body candle atau di break dengan strukturnya ya, maka ini menjadi change of character di time frame M15. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi konfirmasi B ya, karena ini adalah change of character di time frame M15 ya. Nah, jadi ini sudah ada konfirmasi B-nya ya, ini sudah ada konfirmasi B-nya. Nah, di sini tadi adalah area-area fair value gap di time frame H1 ya, yang kita tandai tadi di sini. Nah, di sini market sudah berusaha untuk memantulkan lagi ya. Seharusnya dia menjawab change of character ini untuk melakukan kenaikan ya. Dia sudah mengambil liquidity, yaitu sebuah inducement di time frame daily ya. Kita urutkan ya. Nah, di sini dia sudah mengambil inducement ini, kemudian masuk di area gap ini di time frame daily ya, sudah lengkap. Kemudian di sini di time frame M15 ini, di time frame H1 ya, kita urutkan di time frame H1. Di sini ada sebuah gap kenaikan ya, terbentuk gap kenaikan di situ, dan di sini ada area-area order block ya. Apakah kita bisa menandai area order blocknya? Ya, bisa saja ya. Coba di sini akan saya tandai area order blocknya di sini ya, di body candlenya atau area demandnya. Ya, kemudian kita lihat di time frame M15 ya, karena ini ada sebuah demand di time frame H1 sebagai penghalang penurunan. Sekarang kita melihat di time frame M15, di sini ada change of character kenaikan ya, maka ini menjadi konfirmasi B. Nah, kita tinggal menunggu area-area entry-nya ya. Kita tandai area-area entry-nya. Di mana area-area entry-nya? Nah, di sini market berusaha dipantulkan di area-area FVG ya, di gap di time frame H1. Nah, di sini ini menjadi sebuah equal low atau sebuah liquidity ya, sebagai liquidity-nya nanti ini rawan untuk diambil ya, ini masih rawan untuk diambil ya. Nah, kita bisa menunggu di area-area sini ya, kita bisa menunggu di area-area gap dari time frame M15-nya ya. Kita bisa menunggu di area-area sini setelah dia mengambil yaitu liquidity itu tadi ya. Jadi kita bisa menunggu entry nanti setelah dia mengambil liquidity ini ya. Jadi seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Tentu caranya kita bisa menunggu konfirmasinya di time frame M1 ya. Setelah dia nanti masuk di sini ya, kita bisa menunggu konfirmasi entry ya, seperti itu bisa di time frame M1. Tapi kita juga bisa entry langsung secara agresif ya. Yang penting kita bisa menyesuaikan risikonya ya, dari modalnya berapa ya. Jadi kita bisa meresikokan seperti ini ya, karena wajib SL-nya itu di bawah swing ini ya, wajib SL-nya itu di bawah swing ini ya. Di sini ada sebuah breaker block ya, ini sangat bagus sebenarnya. Jika saya ingin entry, tentu saya akan taruh di sini ya, di area breaker block itu dan di area demand H1-nya ya. Nah, untuk take profitnya, jadi saya bisa mengambil take profit pertama, kita cari 1:2 terlebih dahulu ya, semisal seperti ini 1:2. Atau jika kita entry dua posisi ya, ada dua open posisi, untuk target berikutnya tentu di area eksternal range liquidity ini tapi membutuhkan waktu ya. Ini membutuhkan waktu juga ya, untuk sampai di situ membutuhkan waktu ya. Itu sudah ada 1:5,5 ya, 1:5,5. Ini sudah sangat banyak ya. Jadi analisa saya seperti itu ya. Kita tunggu apakah ini nanti market dia mengambil ini terlebih dahulu ya, kemudian nanti dia melakukan penurunan, mengambil equal low ini sebagai liquidity, kemudian memantulkan harga ya. Jadi analisa saya seperti itu, tetap saya menunggu di area-area sini ya.
saya menunggu di area situ. Jika ingin melakukan entry dengan konfirmasi ya tanpa entry agresif ya bisa saja kita entry dengan konfirmasi ya. Jadi kita bisa menunggu konfirmasinya nanti setelah market ini nanti ya dia masuk area sini ya. Jika dia nanti masuk area ini ya, setidaknya di area ini. Nah, di area sini, di sini juga ada gap ya, di sini juga ada gap, di sini juga ada gap ya, banyak sekali gap di situ. Nah, jadi menurut saya cenderung memilih open posisi B ya, karena di time frame daily di sini sudah mengambil area inducement, dan di sini juga dia sudah masuk di area gapnya ya. Sebenarnya ini sudah bisa entry tadi ya, bisa entry agresif di harga 2978 ya. Ini sudah ada berapa pips ini ya, ini sudah ada 200 pipan ya, ada 300 kalau tidak salah ini malah ya. Jadi seperti itu analisa saya ya. Jika mau entry secara agresif ya bisa saja seperti tadi yang saya jelaskan ya, kita entry di area sini ya, di area breaker block ini, atau di area demand yang kita tandai ini ya, atau bisa nah di sini di harga-harga ini juga tidak masalah ya. Yang penting tetap atur risikonya ya, tetap atur risikonya. Kita bisa entry di area 3005 ini ya, karena ini adalah gap kenaikan ya. Jadi kita bisa entry di area situ ya. Untuk SL-nya kita taruh di sini, yaitu jika kita entry secara agresif. Jika entry secara konservatif tentu di time frame M1 ya, kita menunggu konfirmasi B seperti biasa ya, seperti ini kita tandai gapnya, baru di saat dia retest kita hajar B ya. Jadi seperti itu analisa saya. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jika kurang paham tentu bisa diulang videonya seperti apa ya, dan bagaimana cara analisanya ya, seperti itu urutannya ya. Yang jelas di sini sekarang sudah ada change of character, maka menurut saya ini ada potensi market akan melakukan kenaikan ya. Jadi masih ada indikasi market akan melakukan kenaikan ya. Kita tunggu dia mengambil yaitu gap di bawah sini ya. Jika ini nanti di break ya sudah, berarti ada target berikutnya ya, ada target berikutnya di time frame daily ya. Karena ini kemarin saya jadikan satu gapnya ya, bisa saja ini nanti dia memasuki gap yang terakhir ini dan masuk di area order block ini ya. Kemudian baru nanti akan ada kenaikan yang lebih jauh lagi ya, karena di sini swing low dari time frame daily. Batas swing low-nya itu di sini. Jika ini swing low ini mampu di break ya sudah, berarti ini menjadi change of character di time frame daily. Ini akan bisa menjadi tren penurunan jangka panjang ya, jika ini mampu di break ya. Tapi menurut saya ini masih kuat ya, ini masih kuat, dan ini ada box, ada inducement, dan ini sudah sesuai dengan SOP metode SMC ya. Di sini juga ada sebuah fair value gap ya, kita tinggal entry posisi B ya. Untuk target tentu di area eksternalnya ini ya, di harga-harga 3167 ya. Itu juga membutuhkan waktu ya, tidak cukup satu hari ini ya, biasanya bisa beberapa hari ya. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk edukasi kali ini. Seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.